Haleluya, puji Tuhan saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom dan selamat malam bagi setiap anak-anak Tuhan yang sedang mendengarkan video renungan ini. Saudara sedang mendengarkan channel Renungan Malam dan Doa Malam, di mana melalui channel ini setiap malam saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan saudara akan didoakan dalam segala pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap malam saudara akan diberkati oleh firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, setelah sepanjang hari kita dilindungi, disertai, diberkati oleh Tuhan. Malam hari ini sebelum kita akan beristirahat, kita akan merenungkan firman Tuhan dan kita akan berdoa bersama. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur ya Bapa. Setelah sepanjang hari Tuhan menjaga, melindungi, menyertai, dan memberkati kami ya Tuhan. Malam hari ini kami terlebih dahulu akan merenungkan firman Tuhan sebelum kami akan beristirahat. Kami terlebih dahulu akan berdoa bersama, bersyafaat bersama sebelum kami akan beristirahat. Itu sebabnya saat ini Tuhan, hadirlah Engkau di tengah kami, berkati firman-Mu yang akan kami renungkan bersama. Biarlah firman-Mu memberkati setiap anak-anak-Mu, menguatkan setiap anak-anak-Mu. Firman-Mu menghadirkan damai-Mu dalam hati setiap anak-anak-Mu, sehingga malam hari ini mereka akan beristirahat dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap anak-anak-Mu, berkati hati dan pikiran mereka, dan Kau juga memberkati hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang jamahan Tuhan memulihkan. Saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Segala perkara Dia sanggup lakukan karena Dia Allah yang berkuasa. Kalau tangan Tuhan terulur menjamah masalah kita, maka apapun yang menjadi masalah kita bisa diselesaikan. Kalau tangan Tuhan terulur menjamah penyakit kita, maka apapun yang menjadi penyakit kita akan disembuhkan. Tangannya tangan yang berkuasa. Kalau tangan itu terulur dan menjamah kita, maka segala perkara bisa jadi saudara. Itu sebabnya malam hari ini saya rindu kita belajar bersama bagaimana kita mengalami jamahan Tuhan, bagaimana kita mengalami tangannya terulur menjamah kita, menyelesaikan masalah dan persoalan kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan topik renungan kita malam hari ini adalah dari kitab Injil Markus, pasal yang pertama, ayat 40 sampai ayat yang ke-45. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Dengarkan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan dengan segenap hati saudara, supaya malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Markus pasal pertama ayat 40 sampai ayat 45. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus, dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau,
engkau dapat mentahirkan aku. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana di dalam perikop ini diceritakan tentang peristiwa seorang kusta yang mengalami perkara yang besar, mengalami mujizat, mengalami uluran tangan Tuhan menjamah dia, saudara. Seorang kusta adalah orang yang mengidap satu penyakit yang dianggap najis, sehingga kalau ada seorang yang kena kusta, maka dia akan diusir dari keluarganya, diusir dari masyarakat, dan kemudian diasingkan. Dia dianggap najis, dianggap hina oleh karena mengidap penyakit kusta. Saudara, bisa kita bayangkan bagaimana situasi dan keadaan hidup orang kusta ini. Betapa menyedihkannya situasi kehidupannya, di mana dia mengidap satu penyakit. Dengan mengidap satu penyakit saja sudah sangat membutuhkan perhatian. Ditambah lagi setelah dia mengidap penyakit kusta tersebut, dia diusir dari tengah keluarga, bahkan diusir dari tengah masyarakat, kemudian diasingkan. Bayangkan kesedihannya, duka hatinya itu berlipat kali ganda, karena dia harus mengidap penyakit dan kemudian dia harus juga menghadapinya sendiri. Tidak ada orang yang mau membantu dia, menghibur dia, mengobati dia dalam menghadapi penyakit itu, saudara. Bayangkan betapa hinanya, betapa sedihnya kehidupan orang kusta tersebut. Tetapi saudara, satu kali dia datang, dia dengar berita tentang Yesus, dan kemudian dia datang kepada Yesus. Lalu di ayat 41 tadi dikatakan, saat orang itu datang kepada Yesus, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Di mana ada orang kusta yang satu orang pun tidak ada lagi yang mengasihi, tidak ada lagi yang peduli, tapi masih ada satu pribadi yang peduli dan mengasihi, yaitu Yesus. Mungkin saat ini saudara, saudara ada dalam kondisi yang berat, yang saudara ada masalah, ada persoalan, mungkin ada penyakit, dan kemudian dari masalah, persoalan, penyakit yang sedang saudara tanggung, mungkin saudara sudah kurang mendapat perhatian dari keluarga, saudara merasa tidak dikasihi, saudara merasa tidak diperhatikan, dan sebagainya. Dan itu membuat saudara seperti putus asa dalam menjalani kehidupan saudara. Dengar saudara, apapun situasi kondisi yang saudara hadapi, sekalipun mungkin keluarga-keluarga sudah bosan melihat saudara, bosan merawat saudara dalam kondisi yang saudara alami, dengar,
Masih ada satu pribadi yang berbelas kasihan. Sama seperti kepada orang kusta itu, dia berbelas kasihan, padahal orang kusta sudah dianggap najis dan hina, tetapi dia mengasihi. Hatinya tergerak oleh belas kasihan ketika melihat orang kusta itu. Dan hari ini pun Yesus mengasihi kita, saudara. Hatinya tergerak oleh belas kasihan ketika melihat situasi dan keadaan kehidupan kita malam hari ini, apapun situasi dan keadaan kita. Ketika hati Yesus tergerak oleh belas kasihan, saudara, di ayat 41 tadi, kemudian kalimat selanjutnya dikatakan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Lihat, saudara, saat hati Yesus tergerak oleh belas kasihan, dia mengulurkan tangannya, menjamah orang kusta yang dianggap najis, menjamah orang kusta yang dianggap hina. Tangannya terulur menjamah orang itu, saudara. Sekalipun semua orang sudah menganggap dia nggak berguna, dia najis, tidak ada lagi yang pedulikan, tapi hati Yesus tergerak oleh belas kasihan dan tangan Yesus terulur menjamah orang yang dianggap najis ini. Dengar, saudara, hari ini hati Yesus tergerak oleh belas kasihan memandang saya dan saudara dalam segala situasi dan keadaan yang sedang kita hadapi. Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan, dan kemudian tangannya terulur untuk menjamah kita, siapapun saudara, apapun keadaan saudara malam ini. Dengar, saudara, Yesus mengasihimu dan tangannya sedang terulur menjamah saudara, menjamah tubuh saudara yang sakit malam ini, menjamah masalah saudara yang berat, persoalan saudara yang berat malam hari ini. Yesus peduli, Yesus mengasihi saudara, dan tangannya sedang terulur untuk menjamah saudara. Dan saat tangan Yesus terulur, ayat 42 dikatakan, seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Ketika hati Yesus tergerak oleh belas kasihan, saudara, dan tangannya terulur untuk menjamah orang kusta itu, seketika itu juga mujizat terjadi. Orang kusta itu disembuhkan. Malam ini saat tangannya terulur menjamah saudara, mujizat pasti terjadi. Saudara akan mengalami mujizatnya. Saudara akan mengalami kesembuhannya saat tangannya terulur menjamah saudara. Namun, saudara, yang saya rindu kita belajar malam hari ini bukan hanya tentang apa yang dialami oleh orang kusta itu, yang saya percaya setiap kita juga rindu mengalaminya hari ini, yaitu mengalami jamahan Yesus, mengalami mujizat Yesus. Yang saya rindu kita belajar, mengapa dari sekian banyak orang yang mengikut Yesus, orang kusta ini yang dianggap hina, yang tidak ada lagi orang yang mempedulikan, tapi Yesus malah peduli kepada dia, dan Yesus malah menjamah dia, Yesus malah menyembuhkan dia. Apa yang spesial dengan orang kusta ini? Apa yang dia lakukan sehingga dia mengalami perlakuan khusus dari Yesus? Itu yang saya rindu kita belajar, saudara, untuk kita terapkan dalam hidup kita, supaya dalam perjalanan hidup kita mengalami belas kasihan Tuhan. Kita mengalami hati Yesus tergerak oleh belas kasihan melihat kehidupan kita, dan kita mengalami tangannya terulur menjamah dan melakukan mujizat dalam hidup kita. Apa yang dilakukan oleh orang kusta itu, saudara, kita lihat di ayat 40. Ada 3 hal yang akan kita belajar dari sana, saudara. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya. Jadi, saudara, dikatakan di sini bahwa orang kusta itu
datang kepada Yesus. Dan selanjutnya dikatakan, dan sambil berlutut kepadanya. Bagaimana dia mengalami mujizat, mengalami jamahan Tuhan, karena dia datang kepada Yesus, dan dia datang dengan sikap yang benar. Di mana dia datang kepada Yesus sambil berlutut di hadapannya. Ada begitu banyak orang yang mengikut Yesus pada waktu itu, saudara. Ada yang mengikut Yesus berdesak-desakan, ingin melihat mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Tapi orang kusta ini, saat dia datang kepada Yesus, dia langsung sujud di kaki Yesus. Artinya, saudara, dia datang dengan sikap yang benar. Sehingga sekalipun dia adalah orang kusta yang najis, karena sikapnya yang benar, itu membuat hati Yesus tergerak oleh belas kasihan, dan tangannya terulur menjamah dan menyembuhkan orang kusta itu. Apa yang membuat hati Yesus tergerak oleh belas kasihan, saudara? Sikapnya yang benar membuat tangan Yesus terulur dan menjamah dan menyembuhkan dia. Saudara, sebagai aplikasinya dalam kehidupan kita, bagaimana supaya kita mengalami belas kasihan Tuhan? Bagaimana supaya kita mengalami jamahan Tuhan dalam kehidupan kita? Kalau kita belajar dari kisah orang kusta ini, saudara, datanglah dengan sikap yang benar kepada Tuhan. Saudara, ada begitu banyak orang yang merindukan mujizat Tuhan, tapi mereka datang hanya dengan tuntutan-tuntutan, dengan permintaan-permintaan, tidak dibarengi dengan sikap yang benar waktu mereka datang kepada Tuhan. Itu sebabnya tidak heran, saudara, bahwa banyak orang yang mengikut Tuhan tapi tidak mengalami campur tangan Tuhan, tidak mengalami mujizat Tuhan, karena mereka tidak datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Malam hari ini, saudara, setelah kita belajar melihat apa yang membuat hati Yesus tergerak oleh belas kasihan sehingga tangannya terulur dan menjamah, karena orang kusta ini datang kepada Yesus dengan sikapnya yang benar. Mari kita koreksi dalam hidup kita, saudara, di mana sikap yang ditunjukkan oleh orang kusta ini adalah penghormatan kepada Tuhan. Dia sujud dan berlutut di hadapan Tuhan. Itu merupakan satu sikap penghormatan. Bagaimana dengan saya dan saudara ketika kita ikut Tuhan? Apakah kita mengikut Dia hanya untuk menuntut Dia memberikan apa yang kita inginkan, menuntut Dia menjawab doa kita, menuntut Dia melindungi kita, menuntut Dia memberkati kita, dan sebagainya dan sebagainya? Apakah pengiringan kita akan Tuhan hanya berupa tuntutan dan tuntutan dan tuntutan? Ataukah seperti orang kusta ini, kita sudah datang kepada Dia dengan sikap yang benar, dengan hormat di hadapan Tuhan? Saudara yang tahu bagaimana perjalanan hidup saudara dalam saudara mengiring Tuhan, apakah saudara sudah ikut Tuhan dengan penuh hormat, sikap yang penuh hormat kepada Dia, datang kepada Dia dalam penyembahan, pengagungan kepada Allah? Apapun keadaan saudara, apapun situasi hidup saudara, dengar, jika saudara menjalani hari-hari saudara dengan sikap yang benar di hadapan Tuhan, yaitu dengan hormat dan penuh pengagungan kepada Tuhan, maka saudara akan melihat dan mengalami belas kasihan Tuhan. Tangannya terulur menjamah kehidupan saudara. Itu sebabnya, saudara, mari kita koreksi sikap kita dalam kita mengiring Tuhan. Mari kita koreksi hati kita dalam kita mengiring Tuhan. Adakah kita mengiring Dia dengan hormat dan penuh pengagungan, dengan sikap yang benar di hadapan Tuhan? Itu yang pertama.
sehingga orang kusta tersebut mengalami jamahan Yesus. Kemudian yang kedua, saudara, perhatikan, sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau." Yang pertama, dia datang dengan sikap yang benar, dia sujud, dia menyembah dan mengagungkan Tuhan Yesus. Yang kedua, dia datang dengan doa, dengan permohonan. Dan permohonannya itu adalah permohonan yang benar, di mana ketika dia berkata, sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau." Artinya apa, saudara? Dia datang dengan doa sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kalau engkau mau, kalau engkau menghendaki. Dengar, saudara, begitu banyak doa-doa orang-orang yang tidak dijawab. Kemungkinan masalah utamanya adalah karena doa-doa tersebut dipenuhi oleh keinginan daging, dipenuhi oleh hawa nafsu, dan sebagainya dan sebagainya. Bukan doa yang dipenuhi dengan doa yang benar, permohonan yang benar, yaitu menurut kehendak Tuhan. Itu yang ditegaskan di sini, saudara, bahwa orang kusta itu mengalami mujizat Tuhan karena dia datang dengan doa yang benar, yaitu mencari kehendak Tuhan, memohon sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau engkau mau. Saudara, adakah saat ini saudara sedang bergumul dalam doa saudara? Atau mungkin malah saudara sudah lama berdoa terhadap satu topik doa, tetapi saudara tidak kunjung melihat jawaban dari doa itu. Mungkin kita perlu mengoreksi, saudara. Apakah kita menaikkan doa-doa kita sesuai dengan kehendak Tuhan? Sama seperti orang kusta ini ketika dia berkata, ketika dia memohon berlutut di kaki Yesus, dia berkata, "Kalau engkau mau, kalau engkau mau, kalau engkau menghendaki." Seharusnya dalam doa-doa kita seperti itu, saudara. Setelah kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, maka seharusnya kita berkata, "Kalau engkau mau, kalau engkau menghendaki Tuhan. Kalau sesuai dengan apa yang engkau kehendaki Tuhan." Seharusnya kita berkata seperti itu, saudara. Karena yang terbaik di dalam kehidupan kita adalah apa yang Tuhan kehendaki. Sekalipun apa yang kita inginkan seringkali mungkin tidak terjadi, saudara, malah hal berbeda yang Tuhan kerjakan. Karena sekali lagi, Tuhan yang paling tahu apa yang terbaik bagi kita. Apa yang Dia kehendaki, itulah yang terbaik dalam kehidupan kita, saudara. Saudara, pernahkah saudara di dalam kehidupan saudara, saudara begitu menginginkan sesuatu, dan ketika saudara memperoleh apa yang saudara inginkan, malah muncul masalah, persoalan, masalah yang terjadi? Itu menunjukkan, saudara, bahwa kita tidak tahu apa yang terbaik bagi kita. Karena ternyata seringkali apa yang kita rasa baik itu malah pada akhirnya menimbulkan masalah dan persoalan. Tapi kalau Tuhan yang mengerjakannya, maka itulah yang terbaik. Kenapa? Karena Dia tahu hari esok. Dia tahu apa yang terbaik bagi kita. Kita tidak tahu hari esok, sehingga apa yang kita minta hari ini menurut apa yang kita pikirkan baik hari ini. Padahal Tuhan sudah punya kehendak yang terbaik. Dia Allah yang Maha Tahu. Dia tahu apa yang terbaik bagi saya 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Tuhan Allah yang Maha Tahu, Dia tahu apa yang terbaik dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya
Carilah apa yang menjadi kehendak Tuhan. Berdoalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Mintalah apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka itu akan menjadikan kebaikan bagi saudara. Itu yang kedua, saudara, yang dilakukan oleh orang kusta ini. Dia menaikkan doa-doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita rindu melihat mujizat, saudara, kita rindu mengalami tangan Tuhan terulur menjamah kehidupan kita, maka carilah kehendak Tuhan. Mintalah kehendak Tuhan terjadi, karena itulah yang terbaik di dalam kehidupan kita. Berdoalah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kemudian yang terakhir, saudara, setelah dia berkata, kalau engkau mau, kemudian dia lanjutkan, saudara, engkau dapat mentahirkan aku. Artinya yang ketiga, dia percaya akan kuasa Tuhan, sehingga dia berkata, engkau dapat mentahirkan aku. Padahal penyakit kusta adalah penyakit yang tidak ada obatnya pada waktu itu, saudara. Tapi dia percaya bahwa Yesus dapat. Dia tidak berkata begini, Tuhan, cobalah untuk menolong aku, mungkin engkau dapat. Dia tidak berkata begitu, saudara. Dia tadi berkata, kalau engkau mau. Selanjutnya yang ketiga, engkau dapat mentahirkan aku. Jadi dia sangat percaya bahwa Yesus sanggup mentahirkan dia, menyembuhkan dia. Jadi yang ketiga, dia datang kepada Yesus dengan iman yang benar. Jadi sangat wajar orang kusta ini mengalami perlakuan berbeda dari Tuhan, saudara. Dari sekian banyak orang, dia yang dianggap hina itu malah mengalami jamahan Tuhan. Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan kepada dia. Kenapa, saudara? Selain dia datang dengan sikap yang benar, dia datang dengan permohonan yang benar. Yang ketiga, dia datang dengan iman yang benar ketika dia berkata, kalau engkau mau, engkau dapat. Dia begitu percaya Yesus sanggup dan dapat menyembuhkan dia. Saudara, yang paling Tuhan cari dalam perjalanan hidup kita bukan seberapa banyak kita mengalami mujizat, bukan seberapa banyak kita mengalami berkat-berkat dan sebagainya. Yang paling Tuhan ingin lihat dari kehidupan kita adalah seberapa besar, seberapa bertumbuh iman kita. Dan ketika kita mengalami pertumbuhan iman dalam kita mengiring Tuhan, saudara, di sanalah malah kita akan mengalami mujizat yang besar. Di sanalah malah kita akan melihat tangan Tuhan terulur dan melakukan mujizat. Itu sebabnya betapa pentingnya kita memiliki iman yang benar di hadapan Tuhan. Kita datang kepada Dia dengan iman yang benar bahwa Tuhan sanggup, Tuhan berkuasa, Tuhan ajaib. Puji Tuhan, saudara. Saat ini kita sudah belajar firman Tuhan. Malam ini kita sudah merenungkan firman Tuhan yang begitu indah. Kita sudah belajar dari kehidupan seorang kusta yang dianggap hina karena mengidap satu penyakit yang menular. Dia diasingkan, dianggap orang najis, tetapi dia malah mengalami jamahan Tuhan. Hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan melihat dia, dan kemudian tangan Tuhan terulur menjamah dia dan menyembuhkan dia. Mujizat pun terjadi. Dan kita sudah belajar, saudara, bagaimana sehingga orang kusta ini mengalami jamahan Tuhan dalam hidupnya, karena dia datang kepada Yesus dengan sikap yang benar, penuh hormat, penuh penyembahan. Yang kedua, dia datang kepada Yesus dengan permohonan yang benar.
Karena ia memohon bantuannya, katanya, kalau engkau mau. Dia datang dengan doa dan berkata kepada Tuhan, kalau engkau mau. Artinya dia mencari apa yang Tuhan mau. Dia mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi datanglah kepada Tuhan dengan doa yang benar, yaitu doa yang mencari kehendak Tuhan. Kemudian yang ketiga, dia berkata, engkau dapat. Artinya dia datang dengan iman. Dia begitu percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, bahwa Tuhan dapat. Hari ini saudara, kalau saya dan saudara rindu mengalami jamahan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka pertama, ketahuilah bahwa Tuhan mau menjamah setiap kita. Kalau Dia mau menjamah orang kusta yang dianggap hina itu, Dia pun siap untuk menjamah saya dan saudara dengan tangannya yang lembut dan berkuasa. Dan bagaimana supaya kita mengalami jamahan Tuhan, mengalami belas kasihan Tuhan? Yang pertama, iringlah Tuhan dengan sikap yang benar. Kemudian yang kedua, datanglah kepada Dia dengan doa-doa yang benar, yaitu mencari kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, datanglah kepada Dia dengan iman yang benar, bahwa Tuhan sanggup melakukan mujizat. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan malam hari ini. Kiranya firman Tuhan ini memberkati setiap saudara, membangkitkan iman saudara, dan saudara percaya dan yakin bahwa Tuhan peduli apapun keadaan saudara. Mari alami jamahan Tuhan, alami kuasa tangannya menjamah kehidupan saudara, dengan datang kepada Dia dengan sikap yang benar, doa yang benar, dan datang kepada Dia dengan iman yang benar. Kita bersyukur buat firman Tuhan saudara. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama ya Tuhan. Dan malam hari ini kami sudah belajar bagaimana supaya kami mengalami jamahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sudah belajar bahwa kami harus datang kepadamu ya Tuhan dengan sikap yang benar, datang kepadamu dengan permohonan dan doa yang benar, dan datang kepadamu dengan iman yang benar. Terima kasih Bapa, kami akan terapkan firman-Mu, kami akan iring Engkau, kami akan ikut Engkau, selalu datang kepadamu ya Tuhan dengan sikap yang benar, dengan permohonan dan doa yang benar, dan dengan iman yang benar. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu. Kami mau terima firman-Mu, terapkan firman-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, setelah malam hari ini saudara dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan oleh kebenaran firman Tuhan, maka tiba waktunya saat ini untuk saya akan menopang saudara dalam doa-doa dan pergumulan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan menyerahkan segala beban, segala persoalan, segala kerinduan-kerinduan saudara di hadapan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar saudara. Mari kita rendahkan diri di hadapannya, dan kita datang kepada Dia dengan iman yang benar, bahwa Dia Allah yang sanggup, dan Dia Allah yang berkuasa untuk menolong setiap saudara, untuk menjawab segala pergumulan dan kerinduan-kerinduan saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini terlebih dahulu saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang sedang mengalami beban berat dan persoalan yang berat dalam kehidupan saudara. Apapun yang menjadi beban saudara, apapun yang menjadi persoalan saudara, mungkin orang-orang lain tidak mengetahui, orang-orang lain tidak memahami saudara, tetapi Tuhan tahu dan memahami saudara. Mari datang kepada Tuhan. Saya rindu berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, pandang setiap anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Ada persoalan, ada beban yang menindih kehidupan mereka ya Bapa. Apapun yang menyebabkan mereka sedang mengalami beban berat saat ini, Tuhan kiranya tolong, Tuhan kiranya campur tangan,
Tuhan kiranya menyatakan mujizat-mujizat-Mu ya Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu sesuai dengan beban dan persoalan kehidupan mereka. Tuhan angkat segala beban yang menindih anak-anak-Mu. Tuhan angkat segala beban yang membuat anak-anak-Mu menderita. Saat ini ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu. Engkau menyelesaikan segala persoalan-persoalan kehidupan mereka. Persoalan apapun yang mereka alami saat ini, Tuhan tolong ya Tuhan, Tuhan tolong. Dalam nama Yesus, berikan ketenangan, berikan kedamaian bagi anak-anak-Mu ketika Engkau mengangkat segala beban, Engkau mengangkat segala persoalan dari kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan campur tangan dalam nama Yesus, Tuhan yang menolong. Engkau mengangkat segala beban dan persoalan anak-anak-Mu. Biarlah setiap anak-anak-Mu merasakan dan mengalami kelegaan dalam kehidupan mereka saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Mari angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan dan taruh tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit dengan iman bahwa Tuhan mengulurkan tangan dan Tuhan menjamah dan menyembuhkan saudara pada malam hari ini. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh iman saudara. Allah kita sanggup. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, pandang setiap anak-anak-Mu yang sedang menderita karena sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Saat ini mereka mengangkat tangan, dan kemudian mereka juga menumpangkan tangan di bagian tubuh mereka yang sakit. Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh mereka yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Engkau angkat segala penyakit dari dalam tubuh mereka dalam nama Yesus. Engkau sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-Mu, yang menyebabkan anak-anak-Mu menderita saat ini dalam nama Yesus. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan tubuh kami yang Engkau ciptakan ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit diabetes ya Tuhan, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes dalam nama Yesus. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit hipertensi, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan bagi mereka. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Engkau sanggup menormalkan kembali tekanan darah mereka. Anak-anak-Mu yang mengalami hiperkolesterol Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan. Asam urat ya Tuhan, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Ada begitu banyak orang-orang yang mengalami asam lambung yang memohon doa. Tuhan tolong anak-anak-Mu, ulurkan tangan-Mu bagi mereka yang sedang mengalami sakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, mungkin saat ini mereka sedang mengalami kekhawatiran, ketakutan, kecemasan yang berlebihan oleh karena asam lambung. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau normalkan, Engkau nyatakan mujizat-Mu Bapa. Engkau nyatakan perkara yang besar, tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Engkau menyembuhkan anak-anak-Mu Bapa. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, Tuhan tolong, dalam nama Yesus, kerjakan kesembuhan bagi fungsi ginjal mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker ya Tuhan, apapun itu Bapa, Tuhan tolong sembuhkan mereka dari sakit kanker mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah kami yang ajaib, Engkau Allah kami yang berkuasa, yang sanggup menyembuhkan. Ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami vertigo, dalam nama Yesus Kristus, Engkau Allah yang menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Engkau Allah yang menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, saat ini kalau saudara mengalami satu penyakit
yang belum disebutkan, mari mulai sebutkan di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan anak-anak-Mu ketika mereka menaikkan, ketika mereka berseru dan menangis, mengutarakan penyakit yang sedang mereka derita saat ini. Tuhan, tolong kerjakan kesembuhan. Oleh bilur-bilur-Mu dia disembuhkan dalam nama Yesus. Oleh kuasa ilahi, kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan cabut, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah kesembuhan kami, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan setiap kami dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, puji Tuhan, saudara percaya Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakit saudara. Percaya sekalipun saat ini saudara melihat penyakit itu masih ada, mari imani bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan saudara. Dan ketika Tuhan menyembuhkan saudara, mari saksikan saudara. Saya rindu mendengar kesaksian saudara bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat dan menyembuhkan kehidupan saudara. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang mengalami masalah di tengah keluarga, dan saya berdoa supaya keluarga saudara tetap harmonis. Dalam nama Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Hamba berdoa bagi keluarga-keluarga mereka, bersyukur bagi keluarga-keluarga yang sedang ada dalam keadaan harmonis, sedang damai, tentram, dan kuat dalam Tuhan. Bapa yang baik, berkati terus keluarga-keluarga ini. Tetapi jika ada keluarga-keluarga yang sedang mengalami masalah saat ini, Tuhan tolong ya Bapa keluarga-keluarga ini. Dalam nama Yesus, biarlah Engkau memulihkan keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang ilahi, menjadi keluarga yang jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu, berkati para suami, mereka berfungsi sebagaimana seharusnya seorang suami, berkati para istri, mereka juga berfungsi sebagaimana seharusnya para istri, dan berkati anak-anak, mereka juga berfungsi sebagaimana seharusnya para anak-anak ya Tuhan. Berkati seluruh kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Biar keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, suami istri saling mengasihi, orang tua dan anak saling mengasihi, sanak saudara saling mengasihi. Kasih Tuhan nyata di tengah-tengah kehidupan dan keluarga-keluarga anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menjamah, Engkau yang melawat dan memberkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu ya Bapa yang sedang mengalami kesulitan ekonomi karena situasi dan kondisi yang ada. Bapa yang baik, apapun situasi kehidupan anak-anak-Mu, Engkau yang berjanji bahwa Engkau memelihara anak-anak-Mu ya Tuhan. Kalau burung di udara saja Engkau pelihara, apalagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Setiap kami berharga di mata-Mu, mereka berharga di mata-Mu ya Tuhan. Dan Engkau Bapa yang baik yang pasti akan memelihara anak-anak-Mu. Itu sebabnya Bapa, Engkau yang memandang dan Engkau yang tahu setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesulitan ekonomi saat ini. Tuhan kiranya menolong dan memulihkan keadaan ekonomi anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus, ada begitu banyak permohonan doa supaya Tuhan campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu yang terlilit hutang saat ini. Bapa di sorga, Tuhan tolong Engkau campur tangan, Engkau beri jalan keluar bagi anak-anak-Mu yang sedang terjerat oleh hutang. Dalam nama Tuhan Yesus, berikan hikmat bagi mereka dan Tuhan kiranya menolong kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, hamba berdoa, biarlah ekonomi anak-anak-Mu dipulihkan. Biarlah ekonomi mereka bertumbuh, ekonomi mereka semakin baik dan semakin baik. Maka dengan demikian mereka juga akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Mereka akan memberikan persembahan-persembahan mereka bagi-Mu. Bahkan mereka akan menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Bahkan mereka akan menjadi berkat bagi keluarga-keluarganya dan sekitarnya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu secara ekonomi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mungkin sedang berduka,
oleh karena masalah, oleh karena ditinggal keluarga, atau apapun yang menyebabkan duka hati mereka. Tuhan, Engkaulah penghiburan bagi anak-anak-Mu yang sedang berduka. Engkau Allah yang sanggup menghiburkan setiap anak-anak-Mu yang sedang berduka, ya Tuhan. Tuhan, tolong anak-anak-Mu untuk mereka sanggup, untuk mereka mampu menjalani kehidupan mereka, ya Tuhan, tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Saat ini hamba juga berdoa, Tuhan kiranya memberi kekuatan bagi anak-anak-Mu yang mungkin saat ini sedang lemah oleh karena kondisi, oleh karena keadaan yang ada. Biarlah Tuhan menguatkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kekuatan daripada-Mu memenuhi anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu dalam profesi mereka ya Tuhan. Berkati para petani Tuhan yang memberkati, para buruh Tuhan memberkati, para pegawai Tuhan yang memberkati, para PNS Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. TNI Polri Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Para pejabat Tuhan yang memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak-Mu yang ada dalam medis, dokter ya Tuhan, bidan, perawat, semuanya Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Yesus. Para pensiunan Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Para pengusaha Tuhan memberkati. Semua anak-anak-Mu apapun profesi mereka, Tuhan kiranya campur tangan dan memberkati mereka dalam profesi mereka masing-masing, sehingga mereka juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan saat ini Tuhan, hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang saat ini tidak memiliki pekerjaan, belum memiliki pekerjaan, atau sudah memiliki pekerjaan tetapi di PHK, Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, mereka butuh biaya hidup untuk kehidupan mereka, untuk keluarga mereka. Itu sebabnya Tuhan buka jalan supaya anak-anak-Mu mendapatkan pekerjaan ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Khususnya hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang menjalankan usaha dalam bidang apapun itu. Tuhan tolong, Tuhan memberkati usaha anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati semuanya sehingga mereka semakin berkembang, sehingga mereka semakin diberkati untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan kami panjatkan bagi-Mu. Kami juga berdoa syafaat saat ini Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa buat kesejahteraan bangsa kami. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong, Tuhan pulihkan bangsa ini. Biarlah bangsa ini semakin baik, semakin maju. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, bupati, camat, kepala desa, lurah, kepala lorong, RT RW. Berkati semuanya. Berkati mereka Tuhan dalam memimpin di bangsa ini. Tuhan jamah mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Jauhkan mereka dari segala keserakahan, korupsi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi biarlah anak-anak-Mu dengan hati yang tulus mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan kiranya menolong ekonomi bangsa kami. Jamah ekonomi bangsa kami sehingga bangsa kami semakin maju dan semakin berkembang. Dalam nama Yesus Kristus, berkati ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Keadaan politik Bapa, Tuhan campur tangan. Bapa yang baik, di mana hari-hari ini semakin hari semakin panas dan hangat isu-isu politik. Biarlah Tuhan yang campur tangan memberkati bangsa kami ini tetap ada dalam kesejahteraan, tetap ada dalam kesatuan hati. Kami berdoa bagi keamanan bangsa kami. Tuhan kiranya campur tangan untuk keamanan bangsa kami. Engkau Allah yang menjaga, Engkau Allah yang melindungi bangsa kami ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan bangsa kami, pulihkan bangsa kami. Kami berseru terus dan terus berseru, pulihkan bangsa kami. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup untuk mengerjakan pemulihan bagi bangsa kami.
Biarlah ya Tuhan, bangsa kami ini tetap bersatu dan tidak mau dipecah belah oleh kekuatan apapun. Kami tetap bersatu di bangsa ini, dari berbagai agama, dari berbagai satu Bhinneka Tunggal Ika. Kami tetap satu ya Tuhan, kami tetap satu di dalam Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan, ke depan, masa depan bangsa ini semakin baik, semakin maju dan semakin berkembang ya Tuhan. Kami berdoa buat keselamatan bangsa kami. Yesuslah juru selamat. Biarlah Engkau menyatakan dirimu ya Tuhan untuk keselamatan jiwa-jiwa yang ada di bangsa kami ini. Terima kasih Bapa, berkati semuanya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup mengerjakan pemulihan dalam nama Yesus. Bahkan berkati kota-kota di mana kami berada, desa-desa di mana kami berdomisili. Tuhan campur tangan buat kota-kota kami. Tuhan campur tangan buat desa kami ya Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang bertindak, menyatakan kuasa dan mujizat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, sungguh kami bersyukur buat kesempatan ini Tuhan. Kami naikkan doa-doa dan seruan kami kepada Allah. Kami juga teringat akan saudara-saudara kami, keluarga kami, orang tua kami, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Tuhan tetap menjaga, melindungi, menyertai, dan memberkati kehidupan seluruh anak-anak-Mu ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa dan seruan kami ya Tuhan. Kami datang kepadamu dengan penuh iman, dengan penuh keyakinan bahwa Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar. Ini doa-doa anak-anak-Mu, ini seruan-seruan anak-anak-Mu yang dipanjatkan di hadirat-Mu ya Tuhan, dengan satu keyakinan bahwa Allah sanggup menjawab doa-doa dan seruan kami. Engkau akan menyatakan jawaban doa kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh-sungguh bersyukur dan kami percaya Engkau Allah menjawab kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Pada malam hari ini sebelum saudara beristirahat, setelah saudara diberkati oleh firman Tuhan, dan setelah saudara didoakan, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini saudara, sehingga setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan. Dan kalau saudara merasa diberkati melalui video-video renungan di dalam channel ini, dan saudara rindu memberkati karena Tuhan memberkati kehidupan saudara, saudara rindu memberkati dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kami naikkan segala puji, hormat, kemuliaan bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan malam hari ini kami akan beristirahat dengan penuh sukacita, dengan penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Terpuji-pujilah namamu ya Bapa, mulialah namamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa dan seruan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Segenap hatiku ku datang ya Roh Kudus, bawa hati yang haus akan
hadirat-Mu. Ku datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku. Ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Sebab hadirat-Mu kepuasanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Ku datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku. Ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Sebab hadirat-Mu kepuasanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Sebab hadirat-Mu kesukaanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Sebab hadirat-Mu kepuasanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku.
persembahkan bagimu korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu. Selalu bersyukur, itulah arti hidupku. Selalu bersyukur di hadapan tahta-Mu. Korban terbaik yang ku miliki, ku persembahkan bagimu. Korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu. Saat ini Tuhan, anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu, merindukan lawatan-Mu. Puaskan setiap kami. Kami berkumpul, naikkan pujian dan penyembahan di atas mezbah-Mu, di atas mezbah-Mu. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu, haus urapan-Mu.
kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu, penuhilah kami. Haus urapan-Mu, puaskanlah sekarang. Rindu, rindu, rindu hadirat-Mu. Penuhilah kami. Haus urapan-Mu, puaskanlah